Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada video asistensi kali ini, kita akan membahas tentang cara membuat site plan dan juga denah. Seperti yang teman-teman lihat pada Tor, di sini ada beberapa ketentuan yang harus diikuti dan harus diselesaikan. Untuk lebih detailnya, nanti akan saya sampaikan beriringan sama video ini. Oke, pertama kita new, dan tampilannya seperti ini. Dan kita langsung saja setting. Pertama itu DYN mode 1, enter. Kemudian command osnap, select all, oke. Kemudian command unit, satuannya millimeter, dan desimalnya disesuaikan ya, nolnya 2 di belakang koma. Kemudian oke. Jika udah, kita langsung ke layer properties. Oke, cara editnya itu klik kanan, kemudian new layer, kemudian namakan layernya sesuai kebutuhan. Di sini saya contohkan yaitu garis as. Kemudian warnanya bebas, line type-nya itu kalau garis as itu putus-putus ya. Kita load dulu karena nggak ada di sini, maka harus kita load untuk garis ya. Oke, pilih yang garis putus-putus, kemudian pilih dan oke. Nah, untuk line weight-nya itu 0, sekian. Nah, kemudian untuk garis yang lainnya itu disesuaikan saja seperti pada video di SS dan disesuaikan gitu ya, line type dan line weight nya gitu. Jika udah, kita lanjut ke settingan dim style. Nah, cara itu apabila teman-teman punya anotatif saja, itu dipencet new dan diberi nama dim denah dan dim detail gitu. Nah, isinya itu disesuaikan. Nanti untuk isinya akan aku tunjukkan di selanjutnya gitu ya. Nah, ini dim denah, diikuti semua ya, di screenshot dan diikutin gitu ya. Ini hanya sebagian dasar kecil saja, nanti akan banyak settingan lainnya beriringan dengan tugas besar ini. Tapi yang aku bagi tahu ini itu yang dasar-dasarnya dulu, cara ubahnya gimana dan lain sebagainya gitu. Begitu juga dim detail, diikutin saja. Apabila telah selesai, klik OK gitu. Selanjutnya kita akan membuat kolom dinding 1 meter dengan berbagai tipe acian, pintu dan jendela. Kita langsung saja bikin kolom. Jangan lupa layernya diubah ke kolom. Command rectang, size nya 150 kali 150, satuannya milimeter ya. Kemudian untuk yang double column juga itu 150 kali 300 kali 150.
langkah selanjutnya itu ganti lagi layernya, kemudian hedge-nya pilih yang konkret. Kita cari hedge yang konkret yang itu, kemudian diklik pada area yang ingin dikasih hedge. Nah, untuk skalanya itu disesuaikan trial error. Kalau 10 ini aku coba kegedean, maka aku coba 0, nah ini udah oke. Ya aku coba angka lain ya, 0, sekian, coba 0,25. Nah oke. Kemudian yang double column juga 0,2 saja ya. Yang double column juga sama. Oke, selanjutnya kita akan untuk ukurannya itu telah dijelaskan tadi ya, 300 kali 150 dan 150 kali 150. Untuk tembok 1 meter beserta plesteran dan aciannya itu pertama-tama kita rektang dulu pakai layer dinding bata. Rektang 1000 kali 110. Oke, seperti ini. Kemudian kita geser lagi, cari layer plesteran. Kita rektang 1000 kali 150. Selisihnya 40 dengan yang tadi ya. Karena asumsinya plesterannya itu 20 mm tiap sisi gitu. Nah, jika udah dikopas saja ke bawahnya, karena perbedaannya itu hanya di arsirannya atau di hedge-nya gitu. Kemudian komen H atau hedge. Oh ya, layernya jangan lupa diubah. Jadi tiap perubahan elemen itu layernya diubah. Itu yang menambah nilai plus dan mempermudah kalian nanti. Kita pilih ANSI 32, kemudian skalanya kita ubah jadi 10. Nah, untuk area yang kedap air itu kita pilih yang ANSI 32. Digunakan di kamar mandi biasanya ya. Nah, selanjutnya kita bikin pintu. Pertama-tama komen rektang 60 kali 150. Kemudian bikin rektang lagi 10 kali 30. Nah, kemudian rektang yang kecil itu dimasukkan ke rektang yang gede, diujungkan gitu agar bisa ditrim gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk pintu tipe ini itu memiliki panjang 900 mm. Kita ketik 900. Kemudian ini di mirrorkan saja karena simetris gitu ya. Kita cari sumbu mirror yang tengah dan sumber objeknya yang dihapus. Jika udah, langkah selanjutnya kita rektang lagi, bikin ini pintunya, kemudian dirotasikan 90 derajat ke atas. Jadi pintunya kebuka gitu ya. Kemudian dikasih comment circle dengan titiknya di sini dan titik keduanya di situ. Nah, ini kan ada lebih-lebihnya, di trim aja, di trim. Untuk bagian sini agak di zoom dikit. Oke, sisanya dihapus.
Oke, untuk bagian atas ini di trim yang bagian ininya. Kemudian lengkungnya kita geser aja. Oke. Ini pintunya udah jadi. Dan kita selanjutnya bikin pintu yang 700 mm dengan cara yang sama, namun ukuran yang berbeda gitu. Oke, kita tinggal copy saja. Kemudian rektang kembali, dirotasikan 90 derajat, kemudian circle. Oke, di trim. Nah, sisanya dihapus dan dirapihkan lagi bagian atasnya. Jika udah, kita bikin pintu yang double seperti ini. Caranya itu kita copy aja pintu yang 700 mm tadi ke atas. Kemudian bagian yang sisi sebelah kanan kita hapus, kemudian ini kita copy dan mirrorkan gitu. Mirrorkan 90 derajat tepat di akhir dari lengkung pintu ini. Nah, garisnya di extend saja, jadi memanjang gitu ya. Pintu udah jadi. Untuk jendela, langsung saja kita bikin. Cara itu karena ini ya sama, kusennya sama, maka kita copy dan mirrorkan saja gitu ya. Biar dia ke bawah gitu. Oke, yes. Kemudian dipindahkan biar rapi. Nah, untuk panjangnya ini 500 mm. Nah, seperti biasa dimirrorkan saja biar efektif gitu. Tanda tengah itu yang segitiga ya. Apabila garisnya tidak bertumpuk gitu, maka yang segitiga adalah garis tengah. Nah, untuk bikin yang double jendela ini, di copy aja. Kemudian di sini diberi rektang yang kecil 10 kali 30. Dan di move ke sudutnya ya. Nah, jika udah, tinggal di trim gitu. Oke. Untuk bagian tengahnya ini tinggal di copy aja. Namun titik untuk pengambilannya itu di sebelah kiri ya. Nah, ditaruh juga di sisi sebelahnya. Untuk daun yang sebelah kanan itu di copy aja seperti ini biar efektif gitu, karena sama aja progresnya. Oke, jika udah, kita blok dulu semuanya ini dan layernya diganti jadi kusen jendela karena kita copy dari pintu tadi ya. Ini adalah tor denahnya. Kemudian kita langsung saya bikin denah, comment X line untuk garis, comment rektang sebesar 18.000 kali 12.000. Nah, ternyata sebesar ini, maka gambarnya kita coba besarkan dulu agar lebih proporsional gitu dalam menggambarnya. Geser dulu biar muat ya. Geser juga, kemudian di scale. Oke, scale normal saja. Nah, jika udah, kita bikin X line
Selain itu garis lurus tanpa batas gitu ya. Nah, kita offsetkan sejauh 7000. Kemudian kita bikin garis random untuk membatasi jalan tersebut agar tidak sampai ujung gitu ya, biar ada batasannya gitu. Oke, kita copy taruh bawah, kemudian sisanya di trim saja. Oke, ini dihubungkan lagi, kita comment line di bawah ke atas gitu. Oke, karena kita kasih 4000, itu jarak bangunan ke jalannya, lahan kuning ke jalan gitu ya. Dan garis bantunya tadi kita hapus saja. Selanjutnya ini offset 500 mm ke dalam sesuai gambar ya. Nah, kemudian sisi yang tidak perlu itu di trim agar apa? Agar sama persis dengan tor gitu ukurannya. Jika udah seperti ini, maka kita garisnya ini kita ubah jadi putus-putus, garis as. Apabila tidak kelihatan putus-putus, maka di komen PR aja garis tersebut, propertiesnya, kemudian line type scale nya diubah jadi 10, maka dia akan putus-putus untuk garis. Berdasarkan Tor, kita disuruh bikin rumah satu lantai dengan kelengkapan sebagai berikut. Ini aku SS aja, kemudian aku rancang side plan ya atau denahnya. Berdasarkan instruksi, kita itu hanya boleh membangun lahan tersebut dengan luasan 60% dari keseluruhan. Di mana luasan keseluruhan itu adalah 216 meter persegi. Ya, 18 kali 12 luas lahan. Kemudian luas lahan kuning itu sama dengan buka kurung 18 dikurang 4 dikurang 0,5 tutup kurung dikali buka kurung 12 dikurang 0,5 dikurang 0,5 gitu ya. Kemudian kita bandingkan apakah luas lahan kuningnya itu di atas 60%, dan ternyata di atas 60%, sehingga kita perlu merubahnya agar di bawah 60%. Oke, skema yang aku gunakan itu berupa offset lagi 0,5 ke dalam seperti yang tadi dilihat, sehingga menghasilkan luasan 120 sekian milimeter persegi. Karena apabila dibandingkan tadi hasilnya di bawah 60% itu. Kemudian ini aku kecilkan lagi agar lebih pas aja gitu ya. Nah, jadi daerah yang putih ini adalah daerah yang bebas dibangun apapun gitu. Selanjutnya saya bikin carport. Untuk luasannya itu normal saja, 4000 kali 2000, disesuaikan dengan lebar mobil ya. Nah, dan ini adalah denah yang telah aku bikin. Kemudian jangan lupa untuk diduplikasi. Jadi setiap progres yang udah oke itu diduplikasi ke sampingnya gitu ya. Jadi ada runtutnya. Nah, selanjutnya itu kolomnya ini
kita ambil tengahnya, kita copy dan diletakkan di tiap sudut bangunan yang memerlukan kolom. Oke, kita taruh semua. Jadilah sebagai berikut. Untuk area teras ini, itu mau dikasih double kolom juga nggak apa-apa, itu bebas. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan jendela terlebih dahulu. Pertama kita kasih dulu garis di tengah sini untuk tahu titik beratnya gitu ya. Kemudian diletakkan di garis asnya ini di bagian yang diinginkan. Kalau ini di tengah dari kamarnya itu ya. Oke. Kemudian sedikit penjelasan untuk area antara kolom dan pintu itu dikasih jarak space 50 mm. Nah, ini adalah pintu masuk dari ruang keluarga ke ruang tamu gitu ya. Ke ruang kamar gitu. Aku pakai yang pintu 900. Kemudian ini dimirrorkan agar mendapatkan dua pintu gitu. Kemudian dimirrorkan lagi karena aku ingin pintunya itu masuk ke dalam kamar gitu, jadi tidak menghalangi saat keluar masuk di ruang keluarga gitu ya. Setelah dibalik seperti ini, kita pindahkan dulu ke sini, kemudian di move. Jangan lupa titik awal dan titik akhirnya haruslah connect gitu. Oke, sebelah kiri juga. Jadi saat pintu yang dibuka itu masuk ke dalam dan mengarah ke dinding gitu ya, tidak mengganggu apapun. Kemudian saya speed up ini. Jadi saya taruh semua jendela dan juga pintu gitu ya. Itu garis bantunya tadi yang untuk titik beratnya itu boleh dihapus, karena itu hanya untuk membantu aja gitu. Nah, untuk pintu toilet gunakan yang lebih kecil ya, yang 700, pintu 700. Jika udah, kita langsung beri dinding ya. Sini ada dua jenis dinding. Dinding normal dan dinding untuk bagian yang basah gitu. Seperti kamar mandi ya. Jadi plesterannya itu lebih tebal, aciannya lebih tebal gitu. Oke. Cara pasang itu tinggal di copy aja dinding 1 meter ini, kemudian tarik, bebas tarik yang mana, kemudian diletakkan dengan presisi. Nah, di 1 meter tadi bisa kita stretch jadi lebih panjang gitu ya. Ini hapus aja untuk mempermudah. Kita stretch, tarik yang ini sampai warna merah dan tarik agar dia ke stretch sudah memanjang. Itu yang vertikal. Begitupun yang horizontal sama. Apabila pendek diperpanjang, apabila panjang diperpendek gitu ya. Ini adalah salah satu metode yang manual tapi cepat gitu. Untuk bagian toilet itu kita menggunakan
arsiran yang lebih tebal. Oke, kita taruh sini, kemudian kita panjangin, kita stretch gitu. Begitu juga semua sisinya sampai ke area 50 tadi ya, yang belakang pintu. Itu juga dikasih bata dan semen. Bagian vertikalnya juga jangan lupa. Oke, saya rasa udah selesai. Kemudian garis bantu asnya itu apabila telah dikasih dinding, boleh kita matikan lampunya atau dihapus ya. Oke, garis bantunya juga jangan lupa dihapus. Oke, sebenarnya ini udah selesai. Bisa teman-teman lihat seperti contoh apabila telah selesai semuanya. Nah, untuk pintunya garasi itu nanti aku akan jelaskan lagi, mungkin di video selanjutnya gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasannya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.